Mama Camp 2022. Gimana sih serunya Fantastic Parenting ala Wonder Mama? Mama Ivi. Nama saya Tanivi, biasa dipanggil Ivi. Super skill saya mengurus anak-anak ini dari bayi sampai sekarang semua saya lakukan sendiri. Jadi tanpa ART, tanpa nini. Perjalanan mengurus anak-anak itu sungguh tidak gampang. Mereka ternyata mempunyai respon yang berbeda-beda. Itu sesungguhnya mereka itu ada future act yang mereka nanti akan belajar juga. Misalnya saya langsung stop. Ternyata nggak bisa terus-menerus harus seperti itu. Okay, careful look for the blue basket. Give it to mommy now. Thank you. We have to connect before correct. Jadi sebelum kita mengkoreksi mereka, kita juga harus punya koneksi. Mama Indri. Perkenalkan, aku Indri Waining Tias, biasa dipanggil Ibu Indri, usianya 27 tahun. Super skill yang aku punya, aku bisa menjadi penenang ketika anakku lagi rewel, lagi cranky, atau lagi sakit. Dan aku bisa jadi super multitasking ketika di rumah, jadi aku bisa mengurus anak. Ayo, kita berjalan seperti kuda. Tuk tik tak tik, tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik tuk. Ayo, kita melompat seperti katak. Katak, melompat. Ush. Aku juga bisa tetap bikin konten tentang masak-masak empati. Seorang ibu juga harus mau mengembangkan dirinya, baik potensi yang sudah dimiliki atau mencoba hal-hal baru. Oke, setiap hari pakai moisturizer aku dari Mama Choice. Oke dulu ya. Mama Nila. Hai, aku Nila, usia 27 tahun. I'm a new mom. Anak aku baru usia 2,5 bulan. Aku seorang dokter gigi. Super skill aku mudah beradaptasi. Aku supel, jadi aku bisa menyesuaikan diri di dalam suatu lingkungan. Keinginan aku mau menjadi mami yang sukses dalam merawat rumah tangga, dalam merawat anak, dan sukses untuk karir juga. Mama Nisa. Halo, saya Anissa Sabrina. Profesi saya seorang dokter gigi yang berusia 37 tahun. Jadi Bu, setelah saya cek tadi, kondisi gigi Ibu memang perlu ada beberapa yang melakukan tindakan perawatan. Ada yang lubang dan juga ada karang giginya. Jangan lupa kontrol setiap 6 bulan sekali ya Bu ya. Itu dia tadi kesibukan saya sebagai dokter gigi, dan juga saya sebetulnya ibu rumah tangga yang memiliki 2 orang anak. Jadi setelah pasien tadi selesai, saya terkadang dalam waktu luang menyempatkan diri melakukan hobi yang saya suka. Saya suka menulis, membuat konten, dan juga salah satunya saya senang sekali untuk menggambar. Jadi saya suka menggambar sketsa, dan ternyata dari gambar itu saya bisa menghasilkan 2 buah buku anak yang terinspirasi dari kehidupan dan keseharian anak-anak saya. Nah, 2 buku yang saya tulis pada tahun 2019 dan 2020 itu menceritakan bagaimana hubungan seorang ayah dan anak, dan salah satunya mengenai parenting. Mengapa parenting? Karena saya itu merasa anak saya yang paling kecil
agak kurang percaya diri dengan kulitnya yang hitam, dan itu menginspirasi saya sebagai seorang ibu untuk membuatnya bisa lebih percaya diri dengan kondisi fisik yang dimiliki dia. Jadi supaya dia lebih percaya diri, saya membuat buku berjudul Yaya Si Hitam Ini. Super skill yang saya rasa saya miliki adalah cara mentraining anak menjadi mandiri di usia dini. Contohnya, saat saya harus membuat anak-anak saya belajar masak di rumah, mereka sudah terbiasa untuk membuat makanannya sendiri. Kalau membuat nasi goreng, mereka terbiasa dengan mempersiapkan bahan-bahannya sendiri di rumah. Seperti yang paling saya harus perhatikan adalah bagaimana mereka menyalakan kompor dan mematikan kompor. Ini hal paling penting bagi anak-anak. Saat moms mempercayakan mereka untuk memberikan rasa nyaman bahwa mereka yakin dan percaya masak, tanggung jawab dan kepercayaan adalah rasa yang paling dibutuhkan untuk membuat anak lebih mandiri. Kemudian saat membuat nasi goreng lainnya, tentu kita butuh bahan-bahan seperti nasi, telur, atau bahan pelengkap lainnya seperti sosis atau bakso. Nah, bagaimana caranya saya untuk mentraining anak-anak saya? Pertama, setelah tadi menyalakan kompor, yang kedua adalah memegang nasi yang mungkin berada di rice cooker. Pastikan rice cooker tidak dalam keadaan panas atau colokan listriknya itu tidak dipasang. Jadi anak-anak akan lebih aman dan juga nyaman. Kemudian lagi mereka harus bisa memotong bahan. Apalagi hal tersebut. Pisau kan tentu bahan yang tajam. Jadi anak-anak harus pastikan memegang pisau dengan sangat kuat, pegangannya tidak lari kemana-mana sehingga tidak akan melukai tangan mereka. Nah, kalau sudah seperti itu, pastikan saat memasak anak-anak tidak terlalu dekat dengan api dan pastikan tidak memegang bahan-bahan atau memegangnya dengan bahan lain supaya mereka tidak tercipat dengan panas. Moms, karena anak saya 2, laki-laki dan perempuan, tentu saja saya harus mentraining keduanya secara sama dan tidak ada perbedaan. Anak saya laki-laki, umur 10 tahun, sudah bisa membuat nasi goreng. Yang perempuan, 8 tahun, mie goreng pancake. Kenapa? Hal tersebut bagi mereka adalah hal yang biasa. Pekerjaan rumah tidak ada perbedaan bagi anak laki-laki dan perempuan. Karena pekerjaan rumah tidak melulu hanya terdapat pada satu gender saja. Bagi kami, pekerjaan rumah adalah tanggung jawab bersama yang harus dilakukan oleh seluruh anggota keluarga di rumah. Jadi, itu super skill saya untuk mengajarkan anak lebih mandiri di usia dini. Apa super skill moms? Mama Fani. Perkenalkan, nama saya Stefani Felicia. Saat ini saya berusia 29 tahun. Profesi saya saat ini adalah sebagai ibu rumah tangga. Super skill yang saya miliki setelah saya menjadi mama, di mana saya berusaha sebisa mungkin untuk menstimulasi motorik dengan berbagai permainan yang ada. Dan super skill lainnya yang saya miliki adalah saya menjadi pribadi yang lebih sabar. Ayo belajar. Siapa nih mama jagoanmu? Yuk dukung mama favoritmu di Instagram Mama's Choice dan menangkan hadiah jutaan rupiah. Ikuti terus keseruan finalis lainnya. Wonder Mama, kuat, bersinar, inspiratif.